Sebenarnya kalau boleh jujur ya, orang Indonesia itu membenci koruptor, pengen menghukum mati koruptor, ya pengen mengesahkan undang-undang perampas aset karena mereka tidak kebagian aja. Coba kalau mereka kebagian, mereka pasti diam. Jadi orang Indonesia itu ya teriak-teriak hukum metong koruptor itu, ya padahal mereka juga sangat doyan yang namanya korupsi, sangat doyan korupsi. Ya, kalau kita perhatikan ya, bupati-bupati, ya kemudian camat-camat, kepala desa dan sebagainya, ada banyak tuh yang terlibat korupsi ya kan. DPR juga banyak terlibat korupsi. Jadi itu artinya kalau kita dikasih kesempatan jadi pejabat, jadi bupati, jadi gubernur, wali kota dan lain sebagainya, maka kita juga akan korupsi. Nah, itu yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu ya. Sama halnya dengan kejadian beberapa ratus tahun yang lalu pada saat zaman kolonial Belanda. Pada saat zaman kolonial Belanda juga sebenarnya sudah ada orang yang mengecam yang namanya koruptor, korupsi. Siapa itu? Seorang Belanda bernama Edward Douws Dekker atau biasa disebut dengan Max Havelaar atau Multatuli. Jadi Edward Douws Dekker ini menulis novel berjudul Multatuli. Novel ini ya saking berbahayanya dibakar oleh Belanda, dihancurkan oleh Belanda, ditarik dari perdadan. Karena apa? Karena dianggap ini semacam novel yang sangat haram. Kenapa bisa haram? Karena isi novel itu sangat kontroversi sekali. Dan ini yang mempengaruhi kenapa orang-orang seperti Muhammad Hatta, Soekarno, dan lain sebagainya, mereka disekolahkan Belanda dan yang berujung kemerdekaan Indonesia. Apa isi daripada novel yang berjudul Multatuli ini? Isinya adalah dulu ketika saya masih belum membaca novel daripada Multatuli ini, saya tidak percaya bahwa sebuah buku itu lebih berbahaya daripada sebuah peluru. Multatuli ini ya kalau diibaratkan zaman sekarang ini seperti bom Hiroshima, seperti bom nuklir. Kenapa? Karena dengan buku ini orang Belanda berpikir, hah kok gitu? Kenapa segitu kejamnya orang-orang Belanda di Nusantara? Kenapa segitu kejamnya orang-orang Belanda di Hindia Belanda? Orang-orang Belanda itu kan orang-orang yang terhormat, ya banyak menelurkan ilmuwan-ilmuwan, orang-orang yang bermoral. Tapi kenapa bisa seperti itu? Apa yang terjadi? Nah, pemerintah Belanda saat itu meneliti apa yang ada dalam novel itu. Apa isi daripada novel ini? Isi daripada novel ini adalah seperti judulnya yaitu Multatuli. Multatuli itu berasal dari bahasa Latin ya. Agak mirip-mirip seperti bahasa Indonesia sebenarnya, tapi itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin. Multatuli itu artinya aku yang sudah banyak menderita. Jadi Edward Douws Dekker ini menulis tentang kekejaman-kekejaman daripada bupati-bupati atau pejabat-pejabat daerah saat itu terhadap masyarakat sipil. Jadi dari zaman dulu sebenarnya sudah menindas ternyata bupati-bupati, gubernur-gubernur ya dan lain sebagainya. Salah satu bukti daripada hasil daripada apa yang dikatakan oleh buku Multatuli ini yaitu Anyer Penarukan ya. Ketika membangun jalan Anyer Penarukan itu sebenarnya kan dibayar ya. Ini sangat viral sekali ya di sosial media. Dibayar. Tapi dikorupsi oleh bupati-bupati, camat-camat, kemudian kepala desa. Jadi ya pemerintah Belanda saat itu ada datanya tuh di Belanda ya. Ada ini bukti pembayarannya. Jadi pemerintah Belanda itu memberikan bayaran terhadap pemerintah Hindia Belanda saat itu ya terhadap gubernur ya. Nah dikasih duitnya sama gubernur. Nah duit ini dipotong sama gubernur gitu, dipotong 30%. Kemudian duitnya dikasih sama
bupati, terus dipotong lagi 30%, kemudian dipotong lagi sama camat, dipotong lagi sama kepala desa, dipotong lagi sama RT, lurah, dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya duitnya habis sampai ke bawah. Dan terjadilah yang namanya kelaparan massal saat itu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya seperti yang dituliskan dalam buku Multatuli ini. Sebenarnya dari zaman dulu itu sudah ada yang namanya korupsi yang sangat-sangat masif. Sangat-sangat masif. Ya, ketika Decker atau dengan nama pena Max Havelaar, ya, Max Havelaar ini mengatakan terhadap atasannya saat itu, Decker ini sebagai asisten residen ya di Banten, di Rangkas Bitung ya lebih tepatnya. Makanya di Rangkas Bitung itu ada museum. Siapa yang nonton video ini berasal dari Rangkas Bitung atau berasal dari Lebak, Banten. Nah, di situ ada tuh di Rangkas Bitung ada museum Multatilu. Ya, bukan Multatilu, Multatuli maksudnya. Di situ dijelaskan secara tersirat bahwa Decker saat itu ya, Edward Decker saat itu sangat-sangat marah sekali gitu ya sebelum dia menuliskan ya. Ketika dia pergi ke Belanda, dia pulang ke Belanda, dia di Lebak, Banten cuma 3 bulan doang ya. Dia meneliti ya, melihat ya kekejaman yang dilakukan oleh para bupati dan sebagian pejabat-pejabat Belanda juga ya terkesan membiarkan, mereka tahu tapi mereka terkesan membiarkan ya. Dan dia menulis buku tentang Multatuli. Orang-orang Belanda saat itu sangat marah ketika membaca buku ini. Apa-apaan ini? Kok kita jadi seperti itu ya? Kok kita seperti memeras, seperti menjadikan orang-orang Indonesia itu sapi perah? Gak bisa. Ini harus dirubah. Dan pemerintah Belanda saat itu menyekolahkan ya putra-putri yang berasal dari Nusantara. Nah, ketika putra-putri yang berasal dari Nusantara disekolahkan, seperti kita ambil contoh Soekarno, ya Muhammad Hatta, ini kan orang-orang yang disekolahkan di luar negeri kan, di Belanda, ya. Jadi sebenarnya di satu sisi orang Belanda itu punya jasa guys terhadap Nusantara. Mereka tidak hanya menjajah, mereka juga bangun bendungan, ya, bangun rel kereta api, bangun rumah sakit, bangun gedung-gedung yang kokoh seperti ya Kota Tua yang sampai sekarang ini masih bisa dinikmati. Kemudian mereka juga menyekolahkan ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan pemerintahan zaman sekarang di Konoha, jauh lebih bermoral sebenarnya orang-orang Belanda ya. Yang melakukan korupsi itu sebenarnya bukan Belanda, tapi masyarakat-masyarakat kita juga gitu. Pejabat-pejabat kita juga yang melakukan korupsi itu dalam buku novel yang berjudul Multatuli. Ya, kita juga sebenarnya pejabat-pejabat kita. Makanya saya katakan di awal tadi itu, orang Indonesia itu sebenarnya benci koruptor itu karena mereka nggak kebagian. Coba kalau mereka kebagian, mereka pasti diam ya. Buktinya tuh kalau jadi pejabat ya. Kalau jadi pejabat mereka pasti korupsi juga. Rata-rata pejabat di Indonesia itu korupsi kok. Ya, yang nggak korupsi cuma 0,sekian%. Rata-rata mereka pasti pernah korupsi ya. Terlepas jumlahnya gede atau tidak, tapi mereka rata korupsi kok. Jadi korupsi di Indonesia itu sebenarnya semacam kartu ini ya, semacam kartu yang dijadikan oleh KPK sebagai alat tawar ya. Yang dijadikan sebagai penegak hukum sebagai alat tawar ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau misalnya kita perhatikan misalnya ya, kalau ada orang yang viral nih ya, ada pejabat yang viral gitu, ya bukan masalah korupsi ya biasanya, tapi misalnya nih masalah flexing atau masalah apa gitu. Seperti zaman dulu ya, yang dulu masalah Rubicon itu ya dulu ya, yang kerja di petugas pajak itu, ya, Dendi ya, apa siapa namanya itu. Nah viral tuh ya, lalu KPK sibuk ya, kemudian penegak hukum sibuk meneliti, oh ternyata dia pernah korupsi. Jadi secara tidak langsung ya, pejabat-pejabat itu banyak yang korupsi, cuman nggak diusut aja. Sama seperti misalnya Bupati Pati kemarin yang di demo. Oh ternyata dia korupsi. Ya, ternyata
ya ini orangnya bermasalah. Jadi secara tidak langsung ya rata-rata pejabat itu ya korupsi karena mereka tidak viral aja gitu, nggak tertimpa masalah aja gitu. Coba kalau tertimpa masalah, mereka pasti akan diusut masalah korupsi gitu. Itulah asalnya kenapa ya, kalau pejabat-pejabat yang sudah pensiun itu, ya mereka diusut masalah korupsi seperti Ridwan Kamil. Saya tidak mengatakan bahwa Ridwan Kamil itu korupsi ya, tapi setelah dia tidak menjabat, diusut tuh masalah korupsi. Jadi kalau kita boleh jujur ya, kalau saya boleh jujur, pejabat-pejabat di Indonesia itu rata-rata korupsi. Saya tidak menyalahkan pejabatnya, tapi masyarakatnya juga banyak yang korupsi kok. Cuman nggak dikasih jabatan aja gitu. Kalau dikasih jabatan ya mereka juga pasti korupsi gitu. Nah, apa sih akar daripada korupsi ini? Apa sih yang jadi permasalahan? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Dan ini juga saya sering ulang-ulang di channel saya. Walaupun saya sering ulang-ulang, tapi banyak juga yang tidak paham gitu. Budaya korupsi itu sebenarnya asal muasalnya itu karena kita terlalu cinta dengan yang namanya komunitas kita. Ya, terlalu cinta dengan yang sealiran dengan kita gitu, yang satu komunitas dan lain sebagainya. Jadi orang Indonesia itu kan secara antropologi itu punya budaya kolektivitas ya, kolektif ya. Jadi kalau korupsi itu ya dianggap itu sebagai superhero ya, untuk menyelamatkan keluarganya, untuk menyelamatkan partainya misalnya, untuk menyelamatkan kelompoknya misalnya. Ya, jadi kalau mereka korupsi itu ya orang-orang yang korupsi itu berpikir bahwa saya kan pahlawan, saya menyelamatkan keluarga saya. Ya. Jadi orang Indonesia itu tidak bisa membedakan mana masalah keluarga, mana masalah negara gitu. Jadi nggak bisa. Makanya dulu Belanda mengatakan, apa-apaan kalian itu mau merdeka? Ya, gimana kalian mau merdeka? Wong pejabatnya juga banyak yang korupsi. Gimana kalian mau merdeka? Makanya Belanda zaman dulu tuh tidak melepaskan Indonesia karena itu sebenarnya. Karena mereka sayang sebenarnya terhadap ya Indonesia. Cuman Indonesia saat itu kan pengen merdeka. Ayo kita merdeka. Ya, ya. Sejarah Indonesia itu banyak kan doktrin sebenarnya. Indonesia itu tidak pernah yang namanya menang melawan penjajah. Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Wong kalau perang sama Belanda kalah mulu kok. Nggak pernah menang kok Aceh sama Belanda. Siapa yang menang? Belanda yang menang. Aceh sama Singamangaraja yang menang siapa? Belanda tuh yang menang. Diponegoro siapa yang menang? Ya Belanda tuh yang menang, bukan Hindia Belanda yang menang. Enggak. Ya, Nusantara nggak pernah menang ya. Lalu kenapa kita bisa merdeka? Ya karena Jepang dibombardir oleh Amerika. Jadi secara tidak langsung ya, kemerdekaan itu adalah hadiah daripada Amerika. Itu semacam gift ya. Semacam giveaway gitu. Kemerdekaan kita itu semacam giveaway dari Amerika ya. Walaupun ya ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu merdeka itu karena jasa para pahlawan dan sebagainya. Saya tidak menyangkal itu ya, tapi ada sesuatu hal yang paling mempengaruhi ya. Apa itu yang paling mempengaruhi? Ya, karena Belanda. Ya, Belanda menukar kemerdekaan Indonesia dengan Freeport. Jadi nggak ada kemerdekaan yang gratis sebenarnya. Ada bayarannya ya. Jadi secara tidak langsung ya kalau kita perhatikan, korupsi itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu nggak hilang-hilang karena Pak itu sudah semacam DNA orang Indonesia ya. Kalau nggak korupsi itu ya bukan orang Indonesia gitu. Kalau nggak korupsi itu ya kurang afdol gitu. Dari dulu itu sudah ada korupsi. Dan saya melihatnya zaman sekarang juga korupsi itu udah dimaafkan kok. Bapak Prabowo kan sudah memaafkan korupsi kok. Ya, sudah dianggap sebagai kewajaran korupsi itu. Ya. Jadi buku Multatuli ini semacam sejarah dengan tegas mengatakan bahwa orang Indonesia itu dari dulu sudah korupsi, guys. Pejabat-pejabatnya lah yang menyiksa masyarakatnya. Pejabat-pejabatnya yang menguras masyarakatnya. Ya. Dan anehnya lagi, masyarakat kita itu lebih takut kepada pejabat-pejabat daerah daripada Belanda. Orang Indonesia zaman dulu tuh nggak terlalu takut sama Belanda. Mereka lebih takut kepada pati-pati, ya, kemudian bupati, kemudian gubernur, ya, wali kota, dan lain sebagainya. Kepala desa, itu lebih mereka takuti. Ya. Makanya, ya kepala desa kalau
cair tuh dana desa hotel pasti penuh tuh. Kenapa? Karena ya apalagi kalau bukan dikorupsi, ya pasti dikorup lah, nggak mungkin nggak dikorup. Kalau duit itu cair ya dari atas ya, dana desa itu ya rata-rata ya, nggak semuanya tapi ya rata-rata kepala desa itu menyisihkan dulu untuk kepentingan keluarganya, pribadinya gitu. Mereka nggak memikirkan orang lain, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, rata-rata seperti itu. Dari dulu seperti itu, ini semacam tradisi guys. Jadi alasannya yang paling mempengaruhi itu karena kita terlalu cinta terhadap keluarga kita. Dan tidak bisa membedakan mana masalah keluarga, mana masalah publik. Nggak bisa. Jadi kalau masalah ini nggak bisa diselesaikan, kita tidak bisa merdeka guys. Walaupun hari ini hari kemerdekaan Indonesia, itu cuma hanya omon-omon. Ya, kita tidak pernah bisa yang namanya merdeka, merdeka dari kesadaran, merdeka dari korupsi, merdeka daripada penindasan-penindasan pejabat-pejabat daerah dan lain sebagainya ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak Nahamis. Saya Ray Konoha, salam rasional.